Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, para bapak, ibu, saudara jamaah Masjid Nurul Ikhlas Ngebel kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali berjumpa di majelis yang sangat mulia, majelis yang penuh dengan sakinah, ketenangan, yang penuh dengan rahmat, kasih sayang Allah, dan para malaikat pun mengarungi para orang-orang yang berada di majelis ini. Kita kembali belajar bersama, menuntut ilmu bersama, terlebih lagi khususnya berkaitan dengan doa dan zikir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin perlu diingat juga bahwa malam ini sebenarnya kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Itu artinya tinggal 30 hari lagi atau 29 hari lagi kita akan menuju bulan Ramadan. Tentunya dahulu para ulama kita, Nabi SAW dan para sahabat beliau mencontohkan, memberikan tauladan bahwa mereka itu bersiap-siap untuk bisa mendapatkan amalan yang terbaik di bulan Ramadan itu dimulai dari jauh-jauh hari sebelumnya. Di antaranya dengan membiasakan diri dengan amalan-amalan di bulan Sya'ban. Oleh karena itu kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis Nabi, beliau banyak puasa di bulan Sya'ban. Para sahabat banyak membiasakan diri membaca Al-Quran di bulan Sya'ban, sholat malam di bulan Sya'ban, dan yang lain sebagainya. Supaya apa? Supaya terbiasa, sehingga nanti apabila bulan Ramadan datang, itu jiwa kita, ya, kondisi keimanan kita sudah meningkat. Jadi kita tidak kaget. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, para saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali terkait zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar bersama pengertian zikir, bahwasanya zikir itu adalah mengingat Allah. Secara mudahnya zikir adalah mengingat Allah, baik dengan hati kita, baik dengan lisan kita, atau bahkan juga ada zikir dengan anggota tubuh kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan, atau zikir itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan bagi kita semua. Anda mengaku beriman, perhatikan apa yang akan aku sampaikan setelah ini. Apa yang Allah sampaikan? Berzikirlah kalian kepada Allah, ingatlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dalam
ayat yang lain Allah menjanjikan pahala dan ampunan bagi orang yang banyak berzikir. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Orang-orang yang banyak berzikir, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, apa janji Allah? A'adallahu lahum maghfiratan. Yang pertama, Allah siapkan bagi mereka ampunan terhadap kesalahan dan dosa mereka. Yang kedua, ajran 'azimah, pahala yang besar. Pahala yang besar di sisi Allah. Tentunya ini motivasi bagi kita untuk banyak mengingat dan berzikir pada Allah. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan belajar bersama ya. Ini saya ringkas dari kitab fikih doa dan zikir karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah. Adalah faedah-faedah dari berzikir. Apa manfaat yang didapatkan oleh seorang muslim ketika berzikir pada Allah? Di sini Syekh mengatakan bahwasanya para ulama dari zaman dahulu telah berusaha mengumpulkan faedah-faedah dari berzikir. Di antaranya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Wabil Shayyib, beliau mengatakan bahwa zikir itu memiliki lebih dari 100 faedah. Masya Allah, 100 manfaat dari satu ibadah saja. Tentunya kalau misalnya kita sebutkan 100 tidak selesai-selesai. Kalau bisa baca bukunya sudah diterjemahkan, Masya Allah. Tetapi di sini Syekh akan membawakan beberapa manfaat atau faedah yang dirasa penting supaya kita semakin termotivasi untuk berzikir. Faedah pertama yang dibawakan oleh Syekh, bahwa zikir itu akan mengusir syaitan dan mematahkan tipu dayanya. Yang pertama, zikir itu mengusir syaitan dan mematahkan tipu dayanya. Kita semua mengetahui dari berita Nabi SAW bahwa kita itu digoda oleh syaitan. Bahkan Nabi mengatakan, Inna syaitan yajri fi ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di diri anak cucu Adam seperti mengalirnya darah. Maka syaitan itu selalu berusaha menggoda dan memberikan bisikan-bisikan kejelekan kepada manusia. Ayo tidak usah sholat, ayo tidak usah puasa, ayo dengarkan ini, ayo lihat itu. Itu semua termasuk bisikan-bisikan syaitan. Maka di antara hal yang bisa mengusir syaitan adalah banyak berzikir kepada Allah. Dan sebaliknya, orang yang berpaling dari berzikir pada Allah, maka syaitan akan semakin mudah untuk menggoda dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 201. Al-A'raf ayat 201, Allah berfirman, Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa pada Allah
apabila dia mendapatkan godaan dari syaitan, maka mereka berzikir pada Allah, mereka mengingat Allah, maka seketika itu mereka bisa melihat dengan jelas bahwa mereka sedang digoda oleh syaitan. Kemudian dalam ayat yang lain, Az-Zukhruf ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang sebaliknya, orang yang berpaling dari berzikir, wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka barang siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, barang siapa yang tidak mau mengingat Allah, tidak mau berzikir, maka kami akan jadikan setan itu mudah menggelayutinya, dan dia akan selalu bersamanya. Oke. Jadi ini adalah faedah yang pertama, dan ini adalah salah satu faedah yang sangat agung. Kenapa? Kita dari bangun tidur sampai tidur lagi niku tugasnya adalah melawan godaan syaitan, juga melawan godaan hawa nafsu. Maka apabila kita selamat dari syaitan, ini adalah satu hal yang sudah luar biasa. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, seandainya selalu basah untuk berzikir pada Allah, karena dia tidak bisa membentengi dirinya dari godaan musuhnya kecuali dengan berzikir, dan musuhnya itu tidak bisa mempengaruhi dirinya kecuali ketika dia lalai dari berzikir. Jadi zikir itu bagaikan apa? Benteng yang menghalangi tipu daya musuh kita. Musuh kita terbesar sinten? Syaitan. Oleh karena itu dalam surat An-Nas kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan al-khannas, min syarril waswasil khannas. Saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan syaitan al-khannas. Al-khannas itu yang datang pergi, timbul tenggelam. Jadi syaitan itu mencari celah dari diri kita. Kapan dia bisa membisikkan bisikan-bisikannya? Kalau kita sedang lalai dari berzikir. Tapi kalau kita berzikir, ingat sama Allah, mengisi kegiatan dengan ibadah, insya Allah syaitan tidak akan bisa menggoda manusia. Oke, itu adalah faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh, bahwa zikir akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan di dalam hati. Zikir akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan di dalam hati. Ya, jiwa kita ini merasakan yang namanya kegundahan. Ya, napa mboten? Nggih. Tidak ada yang tidak gundah, bapak-bapak, ibu-ibu. Orang yang paling kaya sedunia, apakah hatinya plong? Tidak juga. Gimana kekayaan saya terjaga? Gimana kekayaan saya tidak berkurang? Padahal kekayaannya sudah miliaran, kurang 10 juta aja bingung. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa ketenangan hati itu dicapai dengan ibadah. Di antaranya dengan berzikir. Pasti diri kita, jiwa kita itu setiap hari mikir, setiap hari tidak tenang.
Alhamdulillah kalau tidak tenangnya untuk hal-hal yang baik. Wah, saya kok belum bisa sholat jamaah secara baik, saya kok masih seperti itu, saya kok masih seperti itu kegundahan hati. Alhamdulillah, disyukuri. Bagaimana jiwa kita bisa tenang? Di antaranya dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Merekalah orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka itu bisa merasakan ketenangan karena berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya hanya dengan zikir pada Allah maka hati itu akan menjadi tenang. Jadi coba mau berzikir sambil dipahami maknanya, sambil dihayati. Oleh karena itu Nabi apabila mendapatkan perkara yang berat, beliau apa? Salat. Nah, salat itu di situ ada zikir. Di situ ada kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita sedang gundah, sedang resah, berzikir saja. Astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah. Yang paling sering astaghfirullah, istighfar. InsyaAllah Allah akan memberikan ketenangan. Itu adalah faedah yang nomor 2. Bahkan para ulama mengatakan bahwa zikir itu adalah qutul qalbi, gizi utamanya hati, asupan gizi yang utama bagi hati, sehingga hati kita ini tidak hidup, tidak seger kecuali dengan berzikir pada Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, sesungguhnya perumpamaan zikir untuk hati itu bagaikan air untuk ikan. Jadi zikir bagi hati kita itu bagaikan air untuk ikan. Ikan apabila tidak di air, kesusahan ya. Walaupun ada ya ikan lele ini kok sakit ya. Tetapi pada asalnya ikan itu susah untuk hidup di luar air. Maka beliau mengatakan, fa kaifa yakunu halus samaki idza faraqal ma. Coba lihat bagaimana kondisi ikan apabila dia terpisah dari air. Tentunya lama-lama dia akan mati. Maka begitu. Biasanya kalau lemas itu berarti ingat Allahnya kurang, baca Qur'annya kurang, ibadahnya kurang. Mungkin ibadah rutin tapi tidak dihayati. Tidak dihayati. Itu adalah faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga yang disampaikan oleh Syekh di sini, bahwa zikir pada Allah itu membuat Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingat hamba tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurkum, fadhkuruni adzkurkum. Maka berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Tentunya apabila kita diingat-ingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menjadi pertanda bahwa Allah akan memudahkan urusan kita. Dalam hadis sahihain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Jika hambaku itu mengingatku, mengingat Allah di dalam dirinya, di dalam hatinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Apabila hamba tersebut mengingatku di hadapan orang-orang, di hadapan makhluk-makhluk, maka aku akan mengingatnya, menyebutnya di hadapan makhluk-makhluk yang lebih baik daripada mereka. Ini adalah salah satu janji atau berita yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa semakin kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Kita menyebut nama Allah, maka Allah akan menyebut nama kita. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Aku mau faedah nomor pinten? Nomor 3. Oke. Kemudian faedah yang nomor 4, zikir merupakan salah satu amalan yang bisa atau paling bisa menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah. Zikir adalah salah satu amalan yang paling bisa menyelamatkan hamba dari azab Allah. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma 'amila adamiyyun 'amalan qattu anja lahu min 'adzabillah min dzikrillah ta'ala." Tidaklah seorang anak cucu Adam melakukan amalan yang paling memungkinkan untuk menyelamatkannya dari azab Allah. Apa? Tidaklah seorang anak cucu Adam melakukan amalan yang paling bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Tidak ada yang lebih bisa kecuali atau dari berzikir pada Allah. Jadi zikir pada Allah salah satu amalan yang paling memungkinkan untuk menyelamatkan kita dari siksa Allah. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Apa? Imam Ahmad dan yang lainnya. Oke. Masya Allah. Rupanya banyak sekali manfaat dari zikir. Kemudian faedah yang selanjutnya dari zikir pada Allah, bahwa zikir itu merupakan tanaman yang kita tanam di surga. Zikir itu merupakan tanaman yang akan kita tanam di surga. Semakin banyak kita berzikir pada Allah, maka tanaman kita di surga akan semakin banyak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ketika beliau Isra, peristiwa apa? Isra Mi'raj. Jadi beliau dibawa oleh malaikat Jibril untuk melakukan perjalanan di malam hari, tapi dengan kecepatan yang di luar nalar manusia. Bagaimana ketika itu beliau dari Mekah ke Palestina, dari Baitullah Al-Haram ke Baitul Maqdis hanya satu kejapan mata. Dari Baitul Maqdis ke atas langit itu juga dalam satu malam saja. Beliau menceritakan, laqitu lailata usriya bi Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Saya bertemu pada malam Isra Ibrahim alaihi salam.
Maka dia mengatakan, ya Muhammad aqri ummataka minnis salam. Wahai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu. Masya Allah ya. Tentunya ini Nabi Ibrahim ruhnya ya. Bukan Nabi Ibrahim dan jasad beliau, bukan. Tetapi apa? Ruh beliau. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah. Dan sampaikan kepada umatmu bahwasanya surga itu merupakan tempat di mana tanahnya wangi. Azbatul ma, airnya segar. Wa annaha qi'an, dan bahwasanya surga itu memiliki lembah-lembah. Memiliki apa? Lembah-lembah. Wa anna ghirasaha, dan sesungguhnya tanaman-tanaman yang berada di surga itu adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi semakin kita bertasbih subhanallah, bertahmid alhamdulillah, bertahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, maka tanaman kita di surga semakin banyak. Hal itu juga sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis Jabir, man qala subhanallahi wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah beserta kesempurnaan zatnya, maka akan ditanamkan bagi dirinya sebuah pohon kurma di surga. Itu baru satu kali, menawi berkali-kali semakin banyak. Nabi hanya mengatakan apa? Subhanallahi wa bihamdihi. Masya Allah. Jadi zikir itu amalan yang mudah, ringan, tapi pahalanya luar biasa. Apalagi nanti kalau kita belajar fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan masing-masing zikir, terutama zikir pagi dan zikir petang. Masing-masing zikir itu Masya Allah, keutamaannya luar biasa. Baik. Kemudian faedah yang selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh, bahwasanya zikir itu merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan sholawat Allah dan malaikatnya. Sholawat Allah dan malaikatnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala niku juga bersolawat. Tapi bagaimana sholawat Allah? Tentunya beda dengan sholawat manusia kepada Nabi SAW. Kata para ulama, sholawat Allah maksudnya Allah menyanjung-nyanjung hambanya di hadapan para malaikatnya. Allah memuji-muji hambanya dengan menyebutkannya. Nah, ini fulan, dia amalannya seperti ini, dia berzikir seperti ini. Di hadapan siapa? Para malaikatnya. Hal ini sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 4143, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikanlah dirinya, bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan waktu petang. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menyampaikan balasannya, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima.
Dialah Allah yang bersolawat kepada kalian. Begitu juga malaikat-malaikatnya. Jadi Allah menyanjung-nyanjung kita, memuji-muji kita di hadapan para malaikatnya. Ya, tentunya bukan hanya disanjung saja, ya. Tentunya akan dibantu, diberikan taufik. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Maksudnya kegelapan ya, tidak tahu apa-apa, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, tidak tahu hakikat kehidupan, tidak tahu bahwa nanti kita akan dibangkitkan kembali. Sebelumnya kita nol, tidak tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan perantara-perantara, ya, dengan berbagai macam sebab mengajarkan kepada kita. Mungkin dari ustadznya, mungkin dari media yang lain, buku, video, dan yang lain sebagainya, sehingga kita tahu cahaya, kita tahu hakikat kehidupan, kita tahu kenapa kita diciptakan oleh Allah. Wa kana bil mu'minina rahimah, sesungguhnya Allah Maha Rahim terhadap orang-orang yang beriman. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Jam berapa ini? 19 lebih 11 ini wonten dari panitia. Oh, okay. 10 menit sebelum waktu Isya gitu. Ada tanya jawab. Kalau bisa dijawab alhamdulillah. Menawi mboten saged nggih, nanti dijawab ustadz-ustadz yang lebih mumpuni. Saya akhiri dengan faedah yang paling terakhir. Zikir pada Allah adalah tanda berlepas diri dari kemunafikan. Berzikir pada Allah Subhanahu wa taala adalah tanda berlepas diri dari kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyifati orang-orang munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Ka'ab rahimahullah mengatakan, barang siapa yang banyak-banyak berzikir pada Allah, maka dia berlepas diri dari stempel kemunafikan. Ini salah satu tanda yang tentunya kita sangat harapkan. Ini tinggal 5 menit lagi nih. Mungkin ini yang dapat kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini, ya. Mudah-mudahan faedah atau manfaat zikir yang kita pelajari ini semakin menguatkan kita, semakin memotivasi kita untuk banyak berzikir pada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu, memberikan kepada kita kesehatan. Itu adalah dua peluang, dua modal yang sangat luar biasa untuk banyak-banyak berbekal di dunia menghadap Allah. Apabila kita merasa sholat itu berat, ingat ada amalan yang ringan, yaitu berzikir. Mudah-mudahan dengan dibiasakan, maka waktu-waktu yang selama ini terbuang percuma bisa kita manfaat dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.